Bayangkan ini dulu, pelan-pelan. Gaji kamu 5 juta rupiah per bulan. Pengeluaran rutin sudah hampir 4,5 juta. Sisa yang tersisa di dompet atau di rekening cuma 650 ribu rupiah. Kamu mungkin bilang dalam hati, masih cukup kok, masih bisa jalan. Pagi-pagi bangun jam 6, mandi cepat, berangkat kerja, pulang malam hari, lalu besok pagi ulang lagi rutinitas yang sama. Dari luar, terlihat biasa saja, stabil, bahkan mungkin orang lain iri karena kamu punya pekerjaan tetap. Tapi, kalau kita hitung dengan jujur, hidupmu sebenarnya sedang berjalan sangat tipis di batas yang hampir tidak kelihatan. Hari ini, kita akan bedah semuanya secara perlahan, pakai angka-angka yang banyak dialami karyawan single di Jakarta. Bukan teori dari buku, bukan juga cerita orang lain. Ini realita yang sering kita rasakan sendiri, tapi jarang kita akui. Mulai dari yang paling dasar, kos atau kontrakan non-AC di pinggiran Jakarta yang masih memungkinkan kamu naik motor ke kantor tanpa terlalu macet parah, biasanya sekitar 1.400.000 rupiah per bulan. Sudah termasuk listrik dan air dasar. Kalau kamu tinggal lebih dekat ke pusat kota, angkanya bisa langsung naik. Lalu, makan. Kamu coba hemat maksimal, 25.000 rupiah sekali makan di warteg atau nasi uduk pinggir jalan. Sarapan pagi, makan siang di kantor, dan makan malam setelah pulang, semuanya jadi 75.000 rupiah per hari. Kalau dikalikan 30 hari dalam sebulan, totalnya 2.250.000 rupiah. Itu pun sudah sangat hemat, belum termasuk kalau suatu hari kamu lapar tengah malam atau ingin tambah lauk sedikit. Tambah lagi transportasi, bensin motor untuk pulang pergi, parkir di kantor atau di kos, pulsa dan internet yang wajib untuk WA kantor, laporan atau meeting online, plus kebutuhan kecil sehari-hari seperti isi galon air, sabun mandi, deterjen, dan barang pribadi lainnya. Semua itu biasanya menyedot sekitar 900.000 rupiah per bulan. Kalau kita jumlahkan semuanya, kos, makan, transport, dan kebutuhan kecil lainnya sudah tembus 4.500.000 rupiah. Dari gaji 5 juta, berarti sisa kamu cuma 450.000 rupiah. Hanya sekitar 9% dari total gaji yang tersisa untuk ruang bernafas, untuk kejutan kecil, atau sekadar untuk merasa agak lega di akhir bulan. Ini bukan gaya hidup mewah sama sekali. Ini hanya biaya minimum supaya kamu masih bisa bangun besok pagi, pakai baju rapi, perut terisi, dan tetap datang ke kantor tanpa terlihat kusut. Tapi seringkali sisa uang itu tidak benar-benar aman. Banyak karyawan yang merasa masih oke karena ada cicilan yang terasa ringan di awal. Misalnya, kamu beli HP baru lewat pay letter atau cicilan. Tagihannya cuma 300.000 rupiah per bulan. Kelihatan kecil kan? Tapi kalau ditambah ke sisa 450.000 tadi, langsung tinggal 150.000 rupiah saja. HP itu terasa keren di awal, tapi setiap bulan ia menggerus ruang aman yang seharusnya ada. Cicilan gadget, motor, atau bahkan skincare bulanan, semua terasa enteng saat pertama kali tanda tangan kontrak atau klik tombol beli. Padahal pelan-pelan itu membuat hidupmu semakin tipis tanpa kamu sadari. Kamu merasa punya barang baru, kamu merasa level hidupmu naik, tapi sebenarnya jeratan di lehermu semakin kencang. Setiap notifikasi tagihan yang masuk di tanggal 1 adalah pengingat bahwa kamu tidak benar-benar memiliki barang itu. Barang itu yang memiliki kamu. Dan jangan lupa, kita hidup di era di mana kebocoran halus terjadi lewat layar handphone. Coba cek mutasi rekeningmu. Ada langganan aplikasi musik 10.000, aplikasi film 50.000, sampai biaya admin bank yang kalau dikumpulkan bisa buat makan siang 2 hari. Belum lagi biaya gengsi digital. Ingin terlihat estetik di media sosial, lalu kamu beli kopi seharga 40.000 hanya demi difoto dengan latar belakang laptop di kafe. Atau langganan fitur-fitur premium yang sebenarnya jarang kamu pakai. Tapi kamu takut ketinggalan zaman. Kita sering menyebutnya self-reward atau apresiasi diri. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar apresiasi diri atau justru hukuman finansial yang kamu buat sendiri? Kita membeli hiburan untuk melupakan sejenak bahwa kita lelah bekerja. Padahal biaya hiburan itu yang membuat kita tidak bisa berhenti bekerja. Ini adalah lingkaran setan yang modern.
Kita membayar untuk hiburan yang memaksa kita bekerja lebih keras, yang akhirnya membuat kita semakin stres dan butuh lebih banyak hiburan lagi. Dan yang paling mematikan bukan pengeluaran besar itu. Yang mematikan adalah kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang tanpa kita sadari. Contoh paling jelas adalah rokok. Sekarang harga rata-rata satu bungkus sekitar Rp33.000. Kalau kamu sehari menghabiskan satu bungkus, dalam sebulan itu hampir Rp1.000.000. Artinya, seluruh sisa gaji yang seharusnya jadi ruang aman habis begitu saja hanya untuk rokok. Bahkan masih kurang. Belum lagi kebiasaan ngopi atau nongkrong biar tetap kuat menghadapi hari. Rp50.000 sekali duduk di kedai dekat kantor dilakukan 3 kali dalam seminggu sudah Rp600.000. Semua pengeluaran kecil ini, kalau dihitung teliti, sangat mudah mencapai Rp1.300.000 dalam satu bulan. Kamu bukan sedang menikmati kopi itu. Kamu sedang membayar pajak agar tetap merasa waras di tengah tekanan hidup. Mari kita bicara jujur tentang pekerjaanmu. Pernahkah kamu menghitung berapa biaya yang kamu keluarkan hanya agar kamu bisa bekerja? Kamu bayar bensin untuk sampai ke kantor. Kamu beli baju kerja agar terlihat profesional. Kamu beli makan siang di luar karena tidak sempat masak akibat lembur semalam. Bahkan kamu membayar jasa laundry karena energimu sudah habis setelah pulang malam. Secara teknis, sebagian besar gajimu habis hanya untuk mendanai operasional keberadaanmu di kantor itu. Ini adalah paradoks roda tikus. Kamu bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uang itu habis untuk membiayai perjalananmu ke tempat kerja. Lalu apa yang tersisa untuk masa depanmu? Apa yang tersisa untuk dirimu sendiri? Hampir tidak ada. Kamu hanya menjadi perantara uang. Uang masuk dari perusahaan, mampir sebentar di rekeningmu, lalu langsung menyebar ke pemilik kos, warteg, pom bensin, dan penyedia pulsa. Kamu bekerja keras membantu perusahaan orang lain tetap untung, sementara hidupmu sendiri sedang stagnan. Ini yang disebut harga kebebasan. Ketika saldo tabungan hampir nol, atasan yang toksik bukan lagi pilihan. Itu keharusan yang harus kamu telan. Kamu ingin resign, mau cari kerja yang lebih baik, mau istirahat sebentar untuk recharge. Semua itu terasa mustahil karena kamu tidak punya ruang untuk jatuh. Tidak ada buffer yang bisa menyangga kalau kamu salah langkah. Akhirnya, kamu bertahan bukan karena kamu loyal, tapi karena kamu terjebak. Hidupmu bukan lagi tentang memilih jalan yang kamu suka, tapi tentang bertahan supaya tidak hancur di tengah bulan. Ketidakmampuan finansial adalah penjara tanpa jeruji besi yang paling nyata di dunia modern. Banyak dari kita yang terjebak dalam survival mode atau mode bertahan hidup. Di mode ini, otak kita hanya berpikir tentang bagaimana caranya membayar tagihan besok pagi. Kita tidak punya energi lagi untuk memikirkan growth mode, bagaimana belajar skill baru, bagaimana membangun bisnis sampingan, atau bagaimana merencanakan investasi. Sebab, bagaimana bisa memikirkan investasi saham kalau untuk bayar listrik saja harus memutar otak? Tapi ingatlah, terjebak di mode bertahan hidup terlalu lama akan membuat mentalitasmu tumpul. Kamu akan mulai merasa bahwa hidup memang seharusnya begini, susah, mepet, dan tanpa harapan. Padahal, langkah pertama untuk keluar adalah dengan menyadari bahwa kamu sedang terjebak. Mulai dari langkah kecil, memotong satu kebiasaan kopi, atau berhenti langganan satu aplikasi yang tidak perlu. Bukan karena jumlah uangnya yang besar, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu masih punya kendali. Bahwa kamu bukan hanya korban dari sistem, tapi kamu adalah kapten dari kapalmu sendiri, sekecil apapun kapal itu sekarang. Gaji 5 juta di Jakarta saat ini bukan lagi zona nyaman. Itu zona di mana sedikit saja ada kejutan kecil, seperti ban motor bocor atau handphone rusak, langsung terasa getarannya di akhir bulan. Malam ini, sebelum tidur, coba buka aplikasi banking di handphone kamu. Lihat berapa saldo yang tersisa sekarang. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk melihat dengan jujur di mana posisimu sekarang.
Mengontrol pengeluaran bukan berarti jadi pelit. Itu cara kita mengambil kembali kendali atas hidup sendiri. Seperti dalam stoikisme, ketenangan bukan datang dari punya banyak uang, tapi dari punya ruang di dalam kepala yang tidak selalu penuh hitungan, cukup nggak ya? Rumah paling mahal di dunia ini bukan yang besar atau mewah terlihat di Instagram, tapi rumah yang ada di dalam kepala kamu sendiri. Apakah di sana masih ada ruang untuk merasa tenang atau sudah dipenuhi kecemasan? Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat karena berani membahas realita dengan jujur, aku sangat menghargai kalau kamu bantu subscribe, tekan like, dan tinggalkan komentar. Tulis di bawah, gaji kamu berapa sekarang? Dan biasanya sisa berapa di akhir bulan? Mari kita diskusikan realita ini bersama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di channel Silent W.